wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tidak masuk? Materi yoga, mana semangat? Juga sakit. Sakit. Oke. Fahad. Kemarin Fahad. Ijab. Oh Nizam. Tiga berarti ya. Dani. Kemarin makan nih. Oke, tak apa-apa. Ini izin kesulitan tak? Ada. Oh, siap. Sebelum kita mulai, biasa jam pertama, silakan menyanyikan lagu bersama. Silakan berdiri. Yuk, 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah tegaknya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk lagi.
tadi. Oke, di sini Pak Guru mau menerangkan ini materinya. Bentuk akar persamaan dengan pembelajaran kode. Kita di sini kita belajar matematika, tapi diimplementasikan dengan pelajaran komputer. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu mengolah bentuk akar dengan berpikir komputasional. Terus yang kedua, siswa mampu menguraikan masalah, merasionalkan bentuk akar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau biasa disebut dengan dekomposisi. Siswa mampu mengenali pola dalam operasi matematika yang terkait dengan bentuk akar. Yang selanjutnya adalah siswa mampu menggeneralisasi pola menjadi konsep yang lebih luas atau abstraksi. Yang terakhir, siswa mampu menyusun langkah-langkah sistematis untuk merasionalkan bentuk akar. Ya, lanjut. Nah, kira-kira ini pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang tahu? Oke. Cara berpikir secara logis untuk memecahkan masalah. Oke. Yang lain? Yang lain? Pas? Oke. Coba kita bahas. Mengerti? Kita bahas apa itu berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional yaitu berpikir komputasi sebuah pendekatan atau cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku dengan menerapkan konsep dasar yang digunakan dalam ilmu komputer. Jadi inti di sini saya mencoba untuk memecahkan masalah bentuk akar, utamanya merasionalkan dengan cara matematis atau cara komputerisasi. Biasanya apa-apa cara matematika. Kita coba untuk secara komputerisasi. Biasa kedolan, biasa keduanya. Nah, di sini ini bukan berarti kamu harus menjadi ahli komputer atau programmer. Tapi lebih ke cara memecahkan atau mendapati masalah layaknya seorang ilmuwan komputer. Terus, nah ini elemennya. Ada 4 fondasi utama dalam berpikir komputasional yang saling berkaitan. Nah, ini ada nomor 1 di komposisi, yaitu memecahkan masalah, membuat masalah itu dari kecil-kecil tadi. Terus pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Kita bahas satu-satu. Next. Nah, di komposisi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana dan mudah dikelola atau dipahami. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Kalau kamu mau membuat kue, kamu tidak langsung membuat kue. Kamu pecahkan masalah menjadi 1, membeli bahan, menyiapkan alat, mencampur bahan A, mencampur bahan B, memanggang, menghias, dan seterusnya. Nih, jadi kamu gawe kue ini didelok sih. Ini bahannya apa? Terus alatnya apa? Cara membuatnya piye? Nah, ini di komposisi, tempatnya di komposisi. Lanjut. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mencari kesamaan, tren atau pola dalam masalah yang lebih mudah dipecah-pecah. Dengan mengenali pola, kamu bisa menggunakan solusi yang sudah pernah berhasil untuk masalah serupa. Nah, contohnya kan ini tadi. Setelah kamu membuat beberapa jenis kue, kamu mungkin menyadari bahwa semua resep selalu dimulai dengan mengayak
tepung. Ya, apa sudah tepung loh. Nah, buat kue, sosok kue kayak kelok. Mungkin loh. Nah, terus memanaskan oven. Ini adalah pola yang bisa kamu terapkan. Oke, lanjut. Aku nih kalau angkat. Abstraksi, yaitu kemampuan untuk fokus pada informasi penting yang mengabaikan detail yang tidak relevan. Kamu menyarikan inti dari masalah untuk membuat model yang lebih umum. Nah, contohnya dalam persepsi tadi, kamu perlu tahu takaran bahan utama dan langkah-langkah dasar. Detail seperti merek mixer atau warna mangkuk mungkin tidak relevan untuk hasil akhir kue yang enak. Intinya yaitu kamu terus abstraknya berarti kamu gaya kue ini buat kue 1 ya mau buat 5 dari mana takarannya, dari tepung berapa menit kamu masak, berapa kali kamu ngaduk dan lain-lainnya gitu ya. Terus nah setelah abstraksi, nah, kita buat algoritmanya. Kemampuan untuk merancang urutan langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan logis. Untuk menyelesaikan masalah, langkah-langkah ini harus bisa diikuti oleh siapapun atau komputer juga untuk mencapai tujuan yang sama. Ini contohnya. Nah, resep kue adalah sebuah algoritma. Kamu punya langkah 1, 2, dan seterusnya. Dan jika diikuti yang benar akan menghasilkan kue. Dan kue masuk awal soko ngayak kadung mengayak mengayak tepung langsung ke oven. Nah, betul dong? Nah, pasti kasih bumbu, diaduk, uleni, diaduk, benar sekali. Itu step by step. Sekali langkah atau kamu loncati, niscaya kue itu tidak akan mungkin matang. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba langkah-langkah itu tadi kita operasikan di model matematika khususnya dalam bentuk akar dan dikhususkan untuk itu tadi akar rasional dan irasional. Saya punya contoh rasionalkan bentuk akar A per akar B min akar C. Dari soal di atas kita coba selesaikan dengan menyelesaikan elemen-elemen yang ada di berpikir komputasional antara lain secara dekomposisi gimana, pengenalan pola gimana, abstraksi gimana, dan algoritma. Oke, terus, nah ini cara dekomposisi. Tujuannya adalah memecahkan masalah besar, menyederhanakan A per akar B min akar C menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, ini langkah-langkah kita silakan baca ini. Langkahnya seperti ini. Kalau dari sini, dari sini, ini langkah-langkahnya. Ingat kembali apa itu merasionalkan penyebut. Duri pembilang berarti ini sore. Dan apa perlu dilakukan? Kira-kira perlu apa? Perlu mergo bentuknya irasional. Nih, gitu. Tapi syuting nih. Ini tidak irasional. Nah. Harus rasional. Berarti kalau rasional itu akarnya hilang. Akar B sama akar C jadi C minimal C plus B plus C atau C B plus min C. Terus yang nomor 2 nih, ingat kembali konsep sekawan atau conjugate dari bentuk akar B min akar C. Kira-kira apa? Betul ya? Sekawannya
Yuk, akar B plus akar C. Nah, yang ketiga, pahami bagaimana perkalian sekawan yang dapat menghilangkan akar dari penyebut. Yang keempat, lakukan operasi perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang terakhir, kalau bisa disederhanakan. Dari yang dari berkomposisi ada masalah kira-kira? Masih belum paham Pak? Kita pahami dulu nanti. Lanjut yang kedua setelah ini, nah ini ketika kita memiliki bentuk B min C, kita kalikan dengan sekawan yaitu B plus C. Hasilnya selalu B kuadrat min C kuadrat. Pola ini namanya adalah pola selisih 2 kuadrat. Nah, sini hasilnya adalah akar B min akar C. Nah, sekawannya adalah akar B plus akar C. Nah, jika dikalikan bentuknya adalah ini. B min C. Tuh. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah konsep fokus. Konsep sekawan adalah inti dari solusi ini. Bagian spesifik dari A, B, dan C yang tidak relevan mereka selalu dalam format A per akar B min akar C. Yang kedua, prinsip selisih dua kuadrat adalah alat aljabar yang membuat sekawan bekerja. Lanjut. Nah, dari yang tadi jadinya seperti ini. Nih, kamu lihat, kamu baca, kamu pahami ini. Jadi dari sini tadi kita bentuk seperti ini. Dari ini ya, dari ini kita bentuk seperti ini. Terus setelah itu cari sekawannya. Kalau penyebutnya akar B min akar C, sekawannya dari akar B plus akar C. Jika penyebutnya akar B plus akar C, dan sekawannya adalah akar B min akar C. Nah, setelah itu selesai, setelah paham, kamu kalikan. Nah, kamu kalikan, kemudian seperti ini. Kalau ini bisa disederhanakan, ya kita sederhanakan. Ya, aslinya ini secara matematis ya. Jadi kita buat jawabannya. Lanjut. Nah, ini jawabannya. Saya punya soal, silakan rasionalkan 6 per akar 5 min akar 3. Ini langkah-langkahnya. Silakan kalau pahami. Apa ada yang kesulitan? Kalau pahami. Dibentuk dulu, dikenali dulu. Oh, A-nya itu isinya 6, B isinya 5, C itu isinya 3. Terus menyebut nih akar 5 min akar 3 jadinya skalanya adalah akar 5 plus akar 3. Setelah itu silakan dikalikan bentuknya seperti ini. Setelah itu sederhanakan. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba untuk persoalan lain. Saya punya tugas, saya anggap ini kelompok, ya kelompok. Jadi coba diselesaikan. Siap dulu. Siap dulu. Waktunya tinggal 50 air, 50 dari pemuda. Atau dari pemuda, pemuda. Nah, coba dikerjakan di rumah. Nanti hasilnya silakan dikirim ke saya. Foto dikirim. Jangan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya kasih.
Tolong. Sekarang. Yes. Oke. Soalnya seperti ini. Next. Nah, nih. Yang atas saya anggap yang atas itu kelompok ganjil. Kelompok 1 dan kelompok 2. Yang nomor 2 adalah kelompok 3 sama kelompok 4. Oke, coba kerjakan seperti yang tadi dulu. Nanti saya kasih pokoknya. Silakan pelajari, silakan buat. Tak tunggu besok. Siap? Siap. Oke. Ya. Itu dulu sementara. Jadi inti dari pelajaran ini adalah bagaimana cara menyelesaikan akar. Selain secara matematis, kita juga bisa cara komputerisasi. Oke, teman dulu. Sebelum saya akhiri, tolong pimpin doa lagi untuk penutup pulang. Duduk siap dan doa mulai. Terima kasih. Kita akhiri.